I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, Berhenti. Saya mengakui. Huang Yi berteriak kaget, membuat seluruh penonton kaget. Adegan ini benar-benar teatrikal, tidak ada yang menyangka bahwa orang yang dirancang sebagai pemenang masa depan absolut, Huang Yi, akan membuat lawannya Long Hao Chen membalikkan keadaan dalam waktu yang singkat. Dari penampilan Hao Yue hingga akhir pertarungan, waktu 10 napas bahkan belum berlalu, begitulah kekuatan Hao Yue yang tak terbantahkan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak menggunakan mantra yang sangat kuat, ketiga kepala ini, masing-masing memiliki atribut yang berbeda, memiliki koordinasi yang luar biasa antara satu sama lain. Seolah-olah tiga penyihir secara bersamaan memberikan bantuan mereka kepada Long Hao Chen. Gelombang bumi memudar, mengembalikan stadion ke keadaan tenang semula. Tapi Hao Yue tidak bergerak sedikit pun. Tiga kepala dan 6 mata difokuskan pada peri elemental tanah di tubuh Huang Yi. Little Green membuka mulutnya, melepaskan kekuatan atraktif yang kuat. Dengan sedikit teriakan peri elemen tanah, yang terakhir ini tersedot di saat berikutnya. Tidak, Huang Yi berteriak keras, ketakutan aslinya terhadap tiga kepala besar Hao Yue berubah menjadi putus asa. Seberapa penting kompor elemen spiritual ini? Baginya, kehilangan peri elemen sama saja dengan penurunan kekuatannya sebesar 40%. Little Green, kamu tidak bisa. Cepat keluarkan. Long Hao Chen berkata dengan suara rendah. Little Green memberi Long Hao Chen pandangan tidak mengerti saat Little Light dan Little Fire menelan seteguk air liur, mata mereka mengungkapkan ekspresi patah hati, saat mereka mengelilingi Little Green secara manusiawi, seolah mencoba meyakinkannya. Little Green dengan enggan membuka mulutnya, dan membusungkan elemental fiery tanah, menghancurkannya di sisi Huang Yi. Orang kecil ini benar-benar ngeri dan menggigil seolah-olah itu adalah akhir dunia karena pengalaman ini, karena kemampuan elemen tubuhnya tampak berlumpur. Itu basah, tapi Huang Yi, yang masih sangat gembira melihat itu, menyerap kembali si kecil itu ke dalam tubuhnya tanpa ragu sedikitpun, menyerap air liurnya bersama di dalam dadanya. Long Hao Chen dengan tidak senang menepuk kepala Little Green, kalian benar-benar ingin makan apapun. Saudara Huang, maafkan saya. Petik 2. Huang Yi menggelengkan kepalanya, akulah yang harus berterima kasih. Aku tersesat. Setelah selesai berbicara, dia melakukan penghormatan penyihir penuh rasa terima kasih kepada Long Hao Chen, berbalik dan kembali ke ruang tunggu. Victor, Long Hao Chen. Bahkan tanpa berbicara tentang pesaing lainnya, wasit mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan nama pemenang, saat dia melihat ke atas dan ke bawah pada binatang ajaib yang tidak biasa ini di sisi Long Hao Chen. Binatang ajaib yang bisa menggunakan 3 atribut berbeda sebenarnya tidak ada, tapi sangat jarang melihat satu dengan 3 kepala. Selain itu, secara umum, binatang ajaib yang dapat menggunakan 3 atribut umumnya setidaknya berada di langkah ke-8. Wasit ini memiliki mata yang tajam dan dapat dengan jelas melihat bahwa teman binatang ajaib ini milik Long Hao Chen kira-kira pada langkah ke-6 awal kultivasi dan belum terlalu tangguh, tetapi melihatnya, sepertinya sudah dewasa. Tubuh. Jika kadal berkepala 3 ini terus tumbuh, dengan bakatnya yang memberinya akses ke 3 atribut sihir, niscaya akan sangat membantu bagi Long Hao Chen untuk menjadi seorang ksatria yang sangat tangguh. Long Hao Chen tidak tinggal di sana tanpa bergerak dan langsung mengirim Hao Yue kembali ke hotel, di kamar tempat di awalnya, melalui kontraknya. Pemanggilan binatang ajaib juga bisa dipicu sendiri, terutama dalam kasus ini di mana Long Hao Chen dan Hao Yue berbagi kontrak darah yang meningkatkan hubungan mereka sebagian besar. Tidak akan ada apa-apa hari ini, bukan? Melihat pertandingan saya berakhir begitu awal, saya pasti bisa menunggu di sana untuk Cair. Setelah membiarkan Cair menunggunya dengan sia-sia 2 kali berturut-turut, penuh kekhawatiran, Long Hao Chen merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Akibatnya, setelah memenangkan pertandingan, dia dengan tidak sabar meninggalkan stadion. Pertarungan hari ini telah menetapkan tempatnya di kompetisi di antara kelompok ketiga, Huang Yi kemungkinan adalah lawan paling kuat yang bisa dia miliki di grup ini,
jadi memenangkan pertandingan ini membuat sisa kompetisi menjadi lebih mudah baginya. Di sisi lain, di stadion kompetisi grup kedua, Lee Sin duduk di ruang tunggu, cemas tentang pertandingan yang akan segera dimulai. Dia saat ini bahkan lebih gugup daripada sebelum pertandingannya sendiri. Kedua partai pertandingan dengan cepat berjalan ke dalam stadion, dan di antara mereka justru yang menang melawan Lin Sin, pendeta Baldi Simasian. Dan di sisi lain, du, du. Membiarkan suara yang familiar ini, Chair menggenggam tongkat bambunya, berjalan tanpa tergesa-gesa ke dalam stadion. Mata Simasian terfokus pada Chair yang akan masuk, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Di hari sebelumnya, dia melihat pertandingan antara Chair dan Lee Sin. Fakta Chair segera memilih untuk menyerah benar-benar misterius, bagaimana gadis buta ini bisa lolos kualifikasi. Tapi saat ini, Chair adalah lawannya. Pertandingan antara Simasian dan Chair mungkin akan dimulai. Wasit mengumumkan itu, dan segera mundur, dan 4 pilar untuk membantu pembunuh kemudian bangkit. Simasian tidak secara langsung melancarkan serangan saat dia memberikan tatapan bingung kepada Chair, "Nyonya, kamu baik-baik saja. Kalau mau, Anda bisa kebobolan, loh. Sebenarnya, saya tidak terlalu suka berperang melawan perempuan. Dengan penampilanmu ini, aku benar-benar tidak akan bisa memulai serangan." Petik 2. Saya akan menyerang. Suara dingin Chair segera bergema. Detik berikutnya, Simasian merasa bahwa seluruh tubuhnya tiba-tiba digoreng, karena niat membunuh yang tercekik langsung memenuhi udara. Chair bagaimanapun juga adalah Chair, seorang gadis buta yang berjalan dengan bantuan tongkat bambu, tetapi di saat berikutnya, di depan mata Simasian, dia berubah menjadi pedang yang sangat tajam. Saat sosoknya bersinar, seperti di babak penyisihan, Chair tiba-tiba berubah menjadi petir hitam. Simasian hanya bisa merasakan ada sekuntum bunga di depan matanya, karena Chair telah tiba di hadapannya, ujung pendek tongkat bambunya langsung mengarah ke dadanya, seolah-olah itu adalah belati. Reaksi Simasian juga cepat. Merasakan bunga ini yang memberinya perasaan agak tidak normal, dia dengan cepat mundur dan mengambil langkah besar. Dia mengandalkan persepsinya dan segera memegang tongkat sihirnya yang tebal di hadapan dirinya sendiri. Dengan suara, dang, Simasian hanya bisa merasakan kekuatan luar biasa yang langsung mengalir keluar, saat hawa dingin yang pekat menyebar ke tongkat sihirnya, masuk ke dalam telapak tangannya, dengan kekuatan tembus yang membuat seluruh tubuhnya sedingin es. Tapi dari mata para pesaing lainnya, Chair seperti momok yang langsung melesat ke depan. Tongkat bambunya diarahkan ke tongkat Simasian, karena tubuh Simasian sudah didorong ke belakang ke arah yang berlawanan. Langkah kelima Simasian berteriak keras pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa ada perbedaan seperti itu antara dia yang tidak memiliki kultivasi di tingkat langkah kelima, dan lawannya? Dan bagaimana energi spiritualnya bisa begitu kejam? Dia benar-benar tidak bisa membiarkannya mendekat. Simasian segera memberikan jawaban yang benar. Kaki kanannya dengan kejam menginjak tanah saat dia menggunakan Secret Knock. Cahaya putih yang berubah menjadi cincin cahaya langsung mengelilingi tubuhnya, melepaskan kekuatan ledakan yang penting. Secara alami, jawabannya adalah yang tepat. Sama seperti sejenis belatung yang menempel di kaki seseorang, dia mencoba mengikuti kecepatan Chair, dengan menggunakan ketukan suci, sebelum mundur, mengambil jeda sebentar. Simasian masih memegang tongkatnya, meletakkannya secara horizontal di hadapannya. Menempatkan palu suci, miliknya untuk digunakan, dia langsung menuju Chair, bertujuan untuk bertabrakan dengan Chair secara langsung. Pada saat yang sama, cahaya terang muncul dari tubuhnya, itu adalah mantra pelindung yang digunakan oleh pendeta, cahaya suci. Ho, Simasian meraung marah, seluruh tubuhnya tiba-tiba mengembang saat pakaian di bagian atas tubuhnya terbelah satu demi satu, saat dia memasuki kondisi kegilaan. Jika, dari mata para penonton, rangkaian serangannya terhadap Lin Sin yang bertahan sudah bisa digambarkan sebagai hal yang mencengangkan, dia sekarang menggunakan magnis membuat pesaing lainnya bergetar dari lubuk hati mereka. Orang ini, apakah dia benar-benar seorang pendeta? Titik-titik. Balasan Simasian, dengan sendirinya, tidak bisa digambarkan sebagai buruk, tapi sayangnya, lawannya adalah Chair. Seluruh tubuh Chair bersinar, mengarahkan tongkat bambu ke depan, dan membuat palu suci, menghilang begitu saja, tanpa dasar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan kekuatan ofensifnya. Dan sementara itu, tubuh Chair langsung menjadi ilusi,
meninggalkan Sima Xian yang tidak bisa mengejar siluetnya. Efek mode kegilaan pada kecepatan serangan dan kekuatan ofensif Sima Xian benar-benar mencengangkan, saat dia melambaikan tongkatnya, meluncurkan serangan dengan kecepatan tinggi ke arah Chaier. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul seketika. Bahkan ketika menghadapi kekuatan tirani seperti itu, Chaier tidak mundur, dan malah menyerang, secara mengejutkan bergegas ke jangkauan staf Sima Xian. Papa-papa, dengan 4 suara berturut-turut, 4 cahaya biru secara bersamaan muncul di 4 tempat berbeda dari cahaya suci, membuatnya langsung hancur berantakan. Sima Xian saat ini tercengang sejauh mungkin. Apakah dia benar-benar manusia, atau dia hantu? Dia jelas telah melihatnya dihancurkan oleh senjatanya, tetapi dia tidak merasakan sensasi berhubungan dengan apapun. Pada saat ini, teriakan menusuk telinga terdengar dari jarak dekat. Sima Xian hanya bisa merasakan sakit yang luar biasa di kedua telinganya, karena pikirannya langsung menjadi kosong. Juga pada saat ini, Chaier yang telah tiba dalam jarak 2 meter sebelum lawannya menunjuk sekali lagi tongkat bambunya ke depan, mengeluarkan kilau damai yang bersinar biru. Dengan suara pu, itu mengenai tongkatnya tepat di ujungnya. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan yang keluar darinya sudah jauh lebih besar tetapi, meskipun dia dalam kondisi kegilaan itu tidak berguna dalam kondisi linglung ini, senjata di tangannya ini langsung terlempar keluar dari otot kokoh Sima Xian. Segera, tongkat bambu Chaier menyapu ke depan dan, dengan suara pu, Sima Xian dikirim terbang 5 meter ke belakang, jatuh ke tanah. Dengan kilatan bayangan, ujung tongkat bambu sudah ditekan ke tenggorokan Sima Xian. Sli Stab, Spectral Dot Ging, Magic Brain Waves Despotic Stab. Energi spiritual Chaier penuh dengan daya tembus. Sima Xian, saat ini tertekan di tanah, hanya bisa menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk melakukan yang terbaik untuk melawan Chaier, menunjukkan beberapa kemampuan untuk melawan. Kamu kalah. Chaier mengucapkan kata-kata ini dengan nada acuh tak acuh, saat dia mendapatkan kembali tongkat bambunya dan tanpa tergesa-gesa berjalan kembali ke ruang tunggu. Bahkan tanpa menunggu konfirmasi wasit, dia pergi dengan penuh keyakinan. Karena saat pertandingan kemarin, Chaier langsung kebobolan melawan Li Xin, pesaing lain penuh penghinaan terhadapnya, tapi kali ini, ekspresi mereka menjadi pemandangan yang aneh untuk dilihat. Sima Xian belum mencapai langkah kelima kultivasi, tetapi dia masih di atas peringkat ke-8 dari langkah keempat. Di bawah kondisi kegilaan, dia biasanya bisa menyamai pembangkit tenaga listrik di langkah kelima. Namun, di depan Chaier, dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Dari penampilan Chaier di atas panggung hingga akhir pertandingan, waktu yang berlalu sangat singkat. Namun, Chaier masih memiliki penampilan seperti gadis ini, saat dia bergerak seperti petir dengan kekuatan serangan yang hebat, mengguncang setiap penonton. Seseorang harus menyadari bahwa dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak menggunakan pilar ini, dan sebagai tambahan, dia buta. Ketenaran pembunuh tanda pagar satu ini benar-benar pantas. Victor, Chaier, wasit secara bersamaan mengumumkan, dan Sima Xian, yang sebelumnya bangkit dari tanah, menggunakan tangannya untuk membelai kepala botaknya, sebelum melihat Chaier lagi, dengan ekspresi yang sama sekali berbeda, bergumam pada dirinya sendiri, jadi, pembunuh benar-benar bisa menjadi luar biasa. Petik 2. Pertarungan ini memiliki pengaruh besar pada Sima Xian, karena ini adalah pertama kalinya dia benar-benar kewalahan dan tidak dapat menyerang ketika menghadapi lawan dengan usia yang sama dengannya. Sebenarnya, Sima Xian saat ini tampak mirip dengan Berserker menggunakan atribut cahaya. Pada tahap awal, pendeta seharusnya memiliki kemampuan ofensif yang sangat terbatas. Yang pasti, kekuatan fisiknya sangat tinggi, tapi bagaimana dia bisa melawan seorang ultra jenius dari tipe yang bahkan tidak muncul setiap 1000 tahun sekali, Putri Suci Samsara. Lin Xin menatap kosong ke Chaier, yang akan kembali ke ruang tunggu, dengan mata terfokus padanya. Pendapatnya saat ini tentang Chaier benar-benar berbeda. Singkatnya, dia hanya menjadi favorit besar yang harus dia pegang, tentu, itu sama sekali bukan dalam arti, itu, dia hanya ingin mencoba mendapatkan rahmat baiknya, dia tidak memiliki jenis lain dari ide-ide. Gadis ini yang sebelumnya bersama dengan Long Hao Chen, seorang wanita muda yang tampak halus yang juga kehilangan penglihatannya sebenarnya sangat kuat ke tingkat yang menakutkan. Sima Xian telah belajar dan mengalami kekuatan bertarungnya hari ini dengan tubuhnya sendiri. Terlalu kuat, itu terlalu kuat.
Siapa lagi yang bisa bersaing melawan pembangkit tenaga listrik seperti itu selama seleksi perburuan setan ini? Kejutan Lee Sin tidak kurang dari Lin Xin. Apa yang tidak diharapkan Lin Xin, dia juga tidak mengharapkannya. Selanjutnya, selama pertandingan melawannya di hari sebelumnya, Chaier secara sukarela menyerah. Bahkan jika dia memiliki Rose, dapatkah dia benar-benar menang melawannya? Lil, bro, di mana kau mendapatkan wanita kecil seabnormal dirimu? Di masa lalu, Lee Sin selalu berpikir bahwa Long Hao Chen adalah jenius terhebat yang bisa ada di dunia ini, tetapi wanita kecil di depan matanya ini tidak terlihat lebih tua darinya. Dia juga sudah berada di tahap kelima kultivasi. Setelah melihat betapa mudah dan terampilnya dia menghadapi si Masian dengan sikap tenang seperti itu, dia jelas jauh dari habis-habisan. Jika dia benar-benar bisa menjadi pacar adik laki-lakinya, betapa hebatnya itu. Kakak, aku pergi dulu. Chaier mendekati Lee Sin di samping, dan mengatakan ini dengan suara rendah. Lee Sin tersenyum tipis, dan bertanya, kamu akan menunggunya. Iya, Lee Sin berkata sambil tersenyum, cepat pergi. Melihat kamu begitu kuat, sepertinya aku tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanmu. Petik 2. Du. Di bawah tatapan semua pesaing, Chaier diam-diam pergi. Untuk hari-hari berikutnya, pertandingan lain Long Hao Chen bisa dikatakan berjalan semulus angin-angin. Dia tidak menemui komplikasi apapun. Sampai-sampai dia bahkan tidak membutuhkan Hao Yue untuk tampil di atas panggung. Selain itu, ia berhasil meraih 5 kemenangan dari orang-orang yang menyerah sejak awal pertandingan. Saat menariknya sebagai lawan mereka, kedua pendeta itu langsung menyerah. Mereka telah melihat dengan jelas bagaimana Long Hao Chen menghancurkan raksasa bumi, bagaimana mungkin mereka bisa menahan tingkat kekuatan serangan ini. Dan 3 kemenangan terakhir adalah kontribusi dari para pembunuh lainnya. Selama kompetisi berkelompok, setiap orang memiliki 9 pertandingan. Sejauh ini Long Hao Chen hanya butuh 7 kemenangan untuk memastikan lolos. Pada 2 hari terakhir, dia melawan 2 wanita aneh dari kelompok ini, Wang Yuan dan Chen Yinger. Dalam kelompok ini, Long Hao Chen dan Huang Yi adalah orang-orang yang menunjukkan kekuatan paling menakjubkan, tetapi orang-orang yang paling menarik perhatian bukanlah mereka, itu adalah pemanggil wanita muda ini, Chen Yinger. Setelah dikalahkan 3 kali berturut-turut, dia muncul sebagai pemenang 3 kali berturut-turut. Metode bertarungnya sederhana, itu hanya mengandalkan Creature Summoning Gate. Ketika melawan Long Hao Chen, wanita muda ini memanggil tunggangan yang pada dasarnya tidak bisa dia kenali sama sekali. Dan ketika dia berakhir melawan Huang Yi, yang keluar dari gerbang pemanggilan makhluk dengan keterlaluan adalah naga hijau besar di langkah ke-8 yang mengintimidasi Huang Yi sedemikian rupa sehingga dia langsung menyerah. Sejak itu, wanita ini menjadi elemen paling tidak terduga dari kelompok ketiga. Coba tanyakan, siapa di antara anak-anak muda ini yang mungkin ingin mengukur dirinya melawan binatang ajaib di langkah ke-8? Penampilan Wang Yuan juga menarik perhatian, seperti Long Hao Chen, dia mendapatkan 7 kemenangan untuk dirinya sendiri. Namun, sampai hari ini, yang belum dia lawan adalah lawan terberat, Long Hao Chen dan Huang Yi. Pada akhirnya, dia harus bersaing dengan mereka berdua. Akibatnya, setelah Long Hao Chen mendapatkan salah satu tempat kedua akan diselesaikan dalam pertandingan antara Huang Yi dan Wang Yuan. Pada saat pertandingan ini, Huang Yi telah kalah dalam 2 pertandingan, tetapi memiliki kesempatan yang bagus untuk mengejar Wang Yuan dan mungkin mengincar kemenangan ke-7. Dengan cara ini, selama Long Hao Chen bisa mengalahkannya, dengan memperhatikan jumlah kemenangan dan kekalahan yang sama dari kedua belah pihak, dia mungkin bisa melampaui lawannya dalam peringkat dan tetap dalam kompetisi, bersama dengan Long Hao Chen. Keajaiban kelompok ketiga ini tidak diragukan lagi adalah pemanggil acak ini. Dan ada pria yang lebih luar biasa di kelompok kedua, itu adalah Lin Xin. Di antara 7 pertandingan yang dia ikuti, Lin Xin mengakhiri 6 pertandingan berturut-turut. Tepat, kecuali dari 1 kekalahannya melawan pendeta botak si Masian karena masalah waktu, 6 pertandingan kompetisi berikutnya semuanya berakhir imbang. Itu karena meskipun dia tidak bisa menyerang, tidak ada orang yang bisa menembus pertahanannya. Itu sama bahkan untuk Lee Sin yang memiliki Rose Unicorn-nya. Sial baginya, pertandingan hari ke-8 akan segera dimulai, dan pada hari ini, lawannya justru Chaier. Dalam kelompok kedua, Chaier tidak ada bandingannya.
7 pertandingannya telah berakhir dengan 6 kemenangan dan 1 kekalahan melawan Lee Sin yang dengan mengandalkan Rose Unicorn-nya pun berakhir dengan hasil yang baik dengan 5 kemenangan, 1 kali imbang dan 1 kekalahan. Kekalahannya melawan summoner dari kuil spiritual. Namun, keesokan harinya, ketika summoner ini melawan Chair sebagai lawannya, dia terluka parah olehnya, menyebabkan banyak komplikasi di belakang. Untuk alasan ini, kuil spiritual mengajukan keluhan terhadap kuil assassin. Namun, apakah ini benar-benar berguna? Pendeta Botak Simasian adalah peringkat ketiga dari kelompok ini. 7 pertandingannya telah berakhir dengan 5 kemenangan dan 2 kekalahan. Kekalahan kedua terjadi